Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kufur." Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Catatan kaki nomor 32. Dalam Al-Quran, kata fitnah digunakan untuk menyatakan sejumlah makna sesuai dengan konteksnya, seperti ujian, cobaan, azab, menghalangi kebenaran, dan mengusir orang dari kampung halaman. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Catatan kaki nomor 33. Ra'ina berarti perhatikanlah kami, akan tetapi orang Yahudi memelesetkan ucapannya sehingga menjadi ru'unah, yang berarti bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para sahabat untuk memakai kata unzurna sebagai ganti kata ra'ina, karena keduanya mempunyai makna yang sama. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami nasakh atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Catatan kaki nomor 34. Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka, dibuatkan berhala untuk disembah, dan lain-lain.
Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah atau biarkanlah dan berlapang dadalah atau berpalinglah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka, yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani, berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani." Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Catatan kaki nomor 35. Orang Yahudi mengatakan bahwa mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani pun meyakini bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga. Tidak demikian. Bahkan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu atau agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu atau agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu atau musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu, Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Siapakah yang zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah, timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, lagi Maha mengetahui. Catatan kaki nomor 36. Wajah Allah, wajhullah, bisa berarti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena alasan tertentu, maksud ini tergambar dalam sebab nuzul yang dituturkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami menemani Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba langit tertutup mendung, sehingga kami kesulitan menentukan arah kiblat. Kami pun sholat dan memberi tanda atau pada arah sholat kami. Ketika matahari muncul, kami sadar telah sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Kami laporkan hal ini kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tirmizi. Mereka berkata, Allah mengangkat anak, Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.
Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Nabi Muhammad, dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, Nabi Muhammad, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar kepadanya, merekalah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusannya tidak diterima, syafaat tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang ruku dan sujud atau solat. Catatan kaki nomor 37. Makam Ibrahim adalah tempat beliau berdiri saat membangun Ka'bah. Namun ada juga yang memahaminya sebagai Masjidil Haram secara umum, sebagaimana ada juga yang memahaminya sebagai tempat beliau pernah sholat. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan atau hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, kepada orang yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik atau rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu,
mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Catatan kaki nomor 38. Di antara arti hikmah adalah sunnah, pemahaman yang mendalam atas ajaran agama, kebenaran, pembicaraan yang akurat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian, risalah, akal, dan keserasian antara pengetahuan dan pengalaman. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang membodoh dirinya sendiri? Kami benar-benar telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yaitu Ibrahim, "Berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk orang-orang musyrik." Katakanlah, "Wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jika mereka mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Peliharalah sibgah Allah. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah. Catatan kaki nomor 39. Sibgah Allah berarti celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Istilah itu digunakan karena iman menyatu dalam hati, seperti menyatukan warna pada bahan yang dicelupkan, dan pengaruh celupan itu tampak pada pakaian sebagaimana pengaruh iman tampak pada diri seorang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, "Apakah kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Hanya kepadanya kami hendak tulus mengabdikan diri." Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah,
Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, kaum muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Nabi Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Catatan kaki nomor 40. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Sungguh, kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Catatan kaki nomor 41. Orang-orang yang diberi kitab adalah kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan kaum Nasrani dengan kitab Injilnya. Lihat surah Al-Baqarah 2:105. Sungguh, jika engkau Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya, Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Catatan kaki nomor 42. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal kenabian dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW karena telah disebutkan secara gamblang dalam Taurat dan Injil. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya hal itu benar-benar ketentuan yang hak, pasti yang tidak diragukan lagi dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul, Nabi Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, lagi Maha mengetahui. Catatan kaki nomor 43. Yang dimaksud dengan syiar adalah simbol-simbol keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 44, sa'i berarti berjalan dan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Ungkapan tidak ada dosa dimaksudkan untuk menghilangkan keberatan sebagian sahabat untuk mengerjakan sa'i, karena Safa dan Marwah merupakan bekas tempat berhala. Nomor 45, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri hambanya adalah memberi pahala atas amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Akulah yang Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Catatan kaki nomor 46. Maksudnya adalah melakukan amal-amal saleh untuk menghilangkan keburukan
yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahannya dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikannya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya atau dilaknat, tidak akan diringankan azab bagi mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Catatan kaki nomor 47. Pergantian malam dan siang akibat rotasi bumi menggerakkan udara secara global berupa angin. Dengan angin, kapal dapat bergerak menggunakan layar. Angin pula yang menggerakkan uap air dari lautan hingga membentuk awan, lalu mendorongnya ke daratan hingga tercurah sebagai hujan. Dengan hujan itu, tumbuhlah tumbuhan yang menghidupi beragam jenis hewan. Di antara manusia, ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, saat mereka atau orang-orang yang diikuti melihat azab yang ketika segala sesuatu antara mereka terputus. Orang-orang yang mengikuti berkata, "Andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Perumpamaan atau penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalaannya, yang tidak mendengar, memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya,
bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Catatan kaki nomor 48. Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan. Dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Catatan kaki nomor 49. Menurut mayoritas ulama, ayat ini dinasakh dengan ayat waris dan hadis la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Siapa yang mengubahnya atau wasiat itu setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi siapa yang khawatir terhadap pewasiat akan berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Catatan kaki nomor 50. Maksud mendamaikan di sini ialah menyuruh orang yang berwasiat untuk berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan ketentuan agama. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan atau lalu tidak berpuasa,
wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Catatan kaki nomor 51. Siapa yang memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk sehari, itu lebih baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi janganlah campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Memasukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Catatan kaki nomor 52. Bulan Sabit adalah bukti meyakinkan pergantian bulan. Setelah bulan Sabit, akhir bulan tampak tipis seperti pelepah kurma. Surah Yasin 36-39. Menjelang pagi, pada malam berikutnya bulan mati tidak tampak sama sekali. Kemudian disusul tampaknya bulan Sabit tipis sesaat setelah maghrib. Itulah awal bulan yang digunakan untuk perhitungan waktu ibadah seperti puasa Ramadan dan haji. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai,
dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Catatan kaki nomor 53. Fitnah dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan kemusyrikan. Lihat catatan kaki surah Al-Baqarah 2:102. Namun, jika mereka berhenti atau memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Catatan kaki nomor 54. Maksudnya adalah bahwa jika diserang pada bulan haram, umat Islam diperbolehkan untuk membalas serangan pada bulan itu saja. Catatan kaki nomor 55. Sesuatu yang dihormati dapat berarti bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Catatan kaki nomor 56. Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji tamattu atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umroh, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah sunnah. Catatan nomor 57. Fidyah atau tebusan karena tidak dapat menyempurnakan manasik haji dengan alasan tertentu. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Catatan kaki nomor 58. Waktu yang dimaklumi untuk pelaksanaan ibadah haji ialah Syawal, Zulkaidah,
dan 10 malam pertama Zulhijjah. Catatan kaki nomor 59. Rafas berarti mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh, atau hubungan seks. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Catatan kaki nomor 60. Yang dimaksud dengan Masyaril Haram adalah Bukit Khuzah di Musdalifah. Akan tetapi telah disepakati bahwa Musdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabit. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak atau Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik atau rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Catatan kaki nomor 61. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Maksud beberapa hari yang berbilang ialah hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Catatan kaki nomor 62. Mempercepat pada ayat ini berarti meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam atau nafar awal. Adapun mengakhirkannya berarti meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah atau nafar sa'ni. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Namun, jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan.
sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka? Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan rasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan hendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus atau berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun, menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah atau pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Catatan kaki nomor 63. Jihad secara umum berarti mencurahkan segala kemampuan, baik harta maupun raga, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah pada mereka, keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Catatan kaki nomor 64. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haidnya. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Catatan kaki nomor 65. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Catatan kaki nomor 66. Istri diumpamakan sebagai ladang tempat menanam benih, maka tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Catatan kaki nomor 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyantun atau Halim, berarti tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Orang yang mengilah atau bersumpah tidak mencampuri istrinya diberi tenggang waktu 4 bulan. Jika mereka kembali mencampuri istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru atau suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka.
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan, mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Talak atau yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Catatan kaki nomor 68. Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan iwad. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar iwad atau uang tebusan melalui pengadilan. Jika dia menceraikan kembali atau setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Apabila kamu menceraikan istrimu hingga hampir berakhir masa idahnya, tahanlah rujuk mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu menahan rujuk mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat hukum-hukum Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Catatan kaki nomor 69. Iddah ialah masa menunggu, tidak boleh menikah bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya. Apabila kamu sudah menceraikan istrimu, lalu telah sampai habis masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Catatan kaki nomor 70. Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan janganlah pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.
Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, tidak ada dosa baginya atau wali mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut atau sindiran. Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Catatan kaki nomor 72. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak ba'in. Sedangkan perempuan yang dalam idah talak raji'i atau bisa dirujuk tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuan, yang bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Catatan kaki nomor 73. Mut'ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah atau suami atau wali membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Catatan kaki nomor 74. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan nikah adalah suami atau wali. Jika yang membebaskan mahar adalah wali, suami dibebaskan dari kewajiban membayar separuh mahar. Apabila suami yang membebaskannya dalam arti berkomitmen untuk membayar seluruh mahar yang disebutkan, dia harus membayar mahar seluruhnya. Namun, wali yang boleh bertindak demikian hanyalah wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah, seperti ayah atau kakek kandung. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Catatan kaki nomor 75. Menurut pandangan yang masyhur, sholat wusta adalah sholat asar. Jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah,
Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi, jika mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Catatan kaki nomor 76. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menginfakkan harta di jalannya. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Dia menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami." Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Catatan kaki nomor 77, mereka diusir dari kampung halaman dan anak-anak mereka ditawan. Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi Maha mengetahui." Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang-orang mukmin." Catatan kaki nomor 78. Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya."
Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir." Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahkan Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu, Nabi Muhammad, dengan benar. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas atau mukjizat, dan kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi mereka berselisih, sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh, namun Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, yaitu ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Catatan kaki nomor 79. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajjal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penguasa yang tirani dinamakan tagut. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya atau iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Mereka atau tagut mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan atau kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun berkata menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh, menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Catatan kaki nomor 80. Sains tidak bisa menjelaskan bagaimana orang yang ditidurkan selama 100 tahun dan makanannya tetap dalam keadaan utuh seperti sedia kala, sementara keledainya telah menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dikumpulkan dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hidup kembali. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Catatan kaki nomor 81. Sains tidak bisa menjelaskan bagaimana burung yang telah dipotong-potong dan bagian-bagian tubuhnya disebar di tempat-tempat yang saling berjauhan dapat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali.
Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Catatan kaki nomor 82. Diumpamakan dengan dataran tinggi karena dataran tinggi yang lebih dingin berpotensi mendapatkan awan hujan lebih banyak daripada dataran rendah sehingga tanamannya lebih subur. Kalaupun tidak ada hujan lebat, gerimis pun cukup untuk membasahi tanahnya. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dia, Allah, menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali ulul albab. Infak apapun yang kamu berikan atau najar apapun yang kamu janjikan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim, tidak ada satupun penolong dari azab Allah. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu, Nabi Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang mukmin tidak berinfak kecuali karena mencari ridha Allah. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau, Nabi Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih.
Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Jika dia, orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Waspadalah terhadap suatu hari, yaitu kiamat, yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi, laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah satu saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah mencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukannya yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya,
dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.